Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ahmad Taufan, balik lagi ke channel gue, Ata Channel. Oke, kali ini gue bakal ngejelasin ego hip ya. Kenapa ego hip itu waktu itu ramai banget, sedikit bulan beberapa hari yang lalu ya kan. Ternyata gue bakal ngasih tahu secara singkat sih ya kan, kenapa bisa se-booming ini, kenapa sampai segitunya ya kan, sampai banyak yang turun. Dan ternyata mengenai RUU ini adalah rancangan undang-undang RUU atau rancangan undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila belakangan tengah menjadi pembicaraan. RUU ini memicu sejumlah tanggapan politis dan tokoh agama yang menganggap RUU tak memiliki agensi untuk dibahas di masa pandemi. Apa itu RUU HIP? Dilansir dari catatan Badan Legislasi pengambilan keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila tanggal 22 April 2020, RUU HIP adalah RUU yang diusul oleh DPR RI yang disebut telah ditetapkan oleh Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020. Berdasarkan catatan rapat tersebut dikatakan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai haluan ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Yang menjadi polemiknya adalah RUU HIP ini menuai polemik publik sebab draft RUU tersebut memuat klausul dia ngusulin nih pindahin ke Trisila sama Ekasila. Di dalam salah satu pasalnya dilansir dari draft RUU, konsep Trisila dan Ekasila ini tertuang dalam pasal 7 dan memuat 3 ayat. Banyak dari kalangan berpendapat konsep Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Oke, alasan penundaan pembahasan RUU ini dari Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkom Polhukam, Bapak Mahfud MD, mengungkapkan pemerintahan mempunyai sejumlah alasan menunda pembahasan RUU HIP. Salah satunya adalah berkaitan dengan aspek substansi dari RUU HIP itu sendiri. Beliau sempat bicara aspek substansinya. Presiden menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 26 gua pakai nomor aja XXV tahun 1966 ini masih berlaku, mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi, kata Bapak Mahfud MD dalam keterangan video yang diterima Kompas TV Selasa tanggal 6 bulan 6 2020. Adapun TAP MPRS nomor 0 XXV tahun 1906 mengatur tentang larangan ajaran komunis atau Marxisme. Oke, gue akan ngasih pendapat, bukan dia pendapat gue sih, dan gue bakal ngejelasin sedikit sih kenapa sampai ngotot gitu loh pemerintah ini, maksudnya kekeh dengan konsep Ekasila dan Trisila. Gue ngejelasin dua konsep ini. Pertama adalah ciri pokoknya Pancasila ini adalah keadilan yang kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Kedua, ciri pokok Pancasila berupa Trisila yaitu
sosionasi nasionalisme sosionalisme, dan kedua sosiodemokrasi serta ketahanan yang di kebudayaan. Dan yang ketiga ketisila sebagai dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila yaitu gotong royong. Nah, yang menentang siapa? Menentang ini adalah MUI sendiri, Bapak Anwar Abbas, ya kan? Karena menurut beliau ini salah satu pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Sekarang gue sih mikir juga sih dalam berita yang gue baca ini gue ambil dari berita Kompas TV ya. Kompas TV sorry, kompas.co.id ini websitenya, cari aja kompas.com tentang trending topik trend atau rate 2020 masalah ini RUU HIP ini menjelasin kenapa gue emang menentang, malah jatuhnya gue menentang ini karena udah melewati gitu loh dari seharusnya. Karena Indonesia itu kan kenapa ketuhanan dulu diduluin gitu loh. Karena Indonesia itu dari presiden pertama kita Soekarno itu mau tuh Indonesia tuh sekalipun lu itu intinya tuh beliau itu mengajak kita tuh, lu mau itu agama lu apa, mau Islam, mau lu Kristen, mau lu Buddha, mau ngucu ataupun seluruh agama yang ada di Indonesia, lu harus taat sama Tuhan lu harus taat sama Sang Pencipta lu, ya kan? Karena yang nyiptain lu semua kan Sang Pencipta gitu loh. Makanya gua nggak setujunya itu karena gua lihat dibaca di berita itu ngasih tahu kenapa sih, ya kan? Kenapa harus ditentang? Karena dia udah mengandung komunisme. Dan yang kalau lu yang suka lihat sejarah sebelumnya, kenapa komunisme itu dilarang? Lu coba lu cari-cari, ya kan? Itu loh. Nanti kalau ada kesempatan lain gue bakal ngejelasin komunis itu apa dan misinya itu apa, oke? Tapi jangan lupa lu subscribe dan share sama like komen gua aja ya. Komen lain gua. Maksudnya like, subscribe dan share video gua podcast ini, ya kan. Oke. Gue juga gue kalau misalkan ya gue yang jujur aja, gue kan mahasiswa juga, ya kan. Mahasiswa itu emang porsinya itu untuk mengkritik pemerintah gitu loh. Cuman dari pemerintah harus tahan dulu gitu loh. Kalau mau apa-apa tuh tahan dulu gitu loh. Karena coba mendepankan misalkan lagi booming nih yang sekarang ini COVID, ya kan, COVID-19 ini, tolong fokus dulu ke situ, gimana caranya negara kita itu bertahan dari penyakit ini, saling keseimbangan itu loh. Kita menjaga jangan sampai kena penyakit dan ekonomi kita tetap stabil, ya kan. Nah, kerjasama dua ini harus kerjasama gitu loh. Menteri bagi mungkin Menteri Kesehatan dan Menteri Ekonomi itu gimana caranya nyari solusinya bareng-bareng gitu loh. Jangan tahu-tahu ini ada satu nyelip gitu loh. Maksudnya diam-diam gitu ngesahin RUIP, ya kan. Kan jatuhnya kan kita yang udah berharap nih pemerintah bener nggak nih fokus ke COVID, ya kan. Dari yang misalnya emang sih sebagian pemerintah lama-lama sini kan fokus tuh ke COVID gini-gini. Tapi kan ada aja gitu oknum ataupun ya gue nggak tahu oknum dari pemerintah ataupun dari titipan apa gue nggak tahu juga, oke. Itu tuh pasti ada aja gitu loh. Itu makanya gue berharap kita semua tuh ini kita boleh berkomentar, boleh protes, tapi ikutin sesuai aba-aba dari polisi yang ada di lokasi, ikutin prosedurnya aja gitu loh. Jangan sampai rusuh gitu loh. Dan pemerintah pun, khusus pemerintah kayak DPR itu udah jangan kayak ngesain RUU HIP ini udah jangan egois gitu loh, jangan ngotot gitu loh disahin gitu loh. Karena lagi mentang-mentang lagi COVID begini, ya kan, lagi ada virus begini, ya kan, di Indonesia atau di seluruh dunia ini, lalu mencuri kesempatan gitu loh gitu.
gue sih berpendapat udahlah pemerintah fokus dulu, mau dari lembaga manapun, dari pemerintah, presiden, menteri segala macam, dari lembaga-lembaga, lu fokus dulu gimana Indonesia ngadepin COVID dulu ya kan, bareng-bareng nih. Indonesia bareng-bareng dulu deh, lu gabung nih ya kan. Nanti kalau misalkan nih udah kelar COVID nih, udah kelar nih, dunia udah sembuh nih penyakit COVID ya kan. Nah, nah lu baru lu bikin rusuh lagi nggak masalah. Karena gue pribadi, karena itu kan jatuhnya lu apa ya, begitu ini kan sampai ke berita ya kan. Ya kalau misalnya berita ini sampai gue berharap sih jangan sampai orang luar tahu ya kan, apapun sampai orang-orang di luar sana tahu gitu loh. Dan orang luar tuh mikir Indonesia gimana sih lagi covid begini ngurusin ini, jadi gitu loh. Jadi gue minta tolong sama kalian semua, khususnya untuk pemerintahan ya kan, dan kita sendiri pribadi warga sipil, ayo dong kerjasama aja untuk kali ini aja gitu loh, kerjasama gitu loh, saling membahu gitu, saling membantu sama lain gitu loh, itu saling membantu. Yang ada kerjaan kasih kerjaan, sekalipun lagi covid gini ya kan, udah yang nyari kerjaan, eh gue doain semoga cepat-cepat dapat kerjaan. Oke, itu aja sih dari gue sih. Oh ya, nanti kalau misal gue bakal ngadain segmen khusus nih, bukan baca komen sih, bukan baca komen-komen lo, maksudnya gue bakal bikin podcast dari baca-baca komen-komen lu. Misalkan lu mau ngomong apa nih, terus lu minta pendapat gue gimana, nanti gue bikin. Kalau nanti gue bikin, kalau subscriber gue ataupun episode gue bakal banyak deh, atau enggak nanti episode podcast gue udah sampai 5 atau enggak 5 10 12 sampai 100 itu, intinya gue bakal ngambil segmen khusus itu, genap itu aja 5, contohnya 5 10 dan seterusnya lah. Nah itu gue bakal ambil segmen khusus ya. Bukan tanya jawab sih, gue biar atas bilang Q&A, cuman gue mikirnya bakal baca komen lu aja, nanti gue bikin videonya. Oke. See you, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya channel gue. Oh ya, nanti gue bakal update juga di IG gue nanti, jadi gue bakal share di IG juga kalau gue bikin podcast apa lagi. Oke. Oke, thank you. Next time tetap semangat, jaga kesehatan, ikutin protokol yang ada. Oke. Oke, thank you. Dari gue, Ahmad Taufan dari Atas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.